لكن هو ظرف ولا قد نوهي تأزاموا ذل والحسن بك مسلمين فتسلموا طاعتي tanadimu washkur ya umur atihu la tajrumu jama'atu masamu minhumu sadati abada talzamu fuqal ahli wat auladi aslamu min hamidal ilah
بالدين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Halaman 56. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu rajulin muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Ini hukum Islam. Jadi kalau negara itu berdasarkan Islam maka ini akan dihukumkan. Kalau tidak maka tidak bisa dipaksakan. Tidak halal darah seorang muslim. Orang Islam itu haram dibunuh. Orangnya Islam, haram dibunuh. Kecuali salah satu dari 3 sebab. Salah satu dari 3 ini, lalu misalkan orang Islam dibunuh, maka pembunuhan itu tidak disalahkan. Tapi ini harus dari jihad hukum negara. Sayyib yang berzina. Tahu di sayyib? Nah, sayyib itu apa? Sayyib berzina, tahulah, pahamlah. Ada paham? Mun urang bangaran sayyib. Lain lah, lain ngaran urang, tahulah sayyib lah. Tahulah di sayyib. Ada tahu di sayyib lah. Mah. Tahu di sayyib lah. Pupur tahu pupur. Korodong, korodong aja apa? Caramin tahu ay. Nah, itu. Jadi orang yang tadi pernah adalah melakukan hubungan yang halal, kan? Nah, hubungan halal biologis yang halal. Walaupun dia masih bersuami atau dia beristri. Kayak apa kejadiannya nih? Mungkin inya mengaku kepada pemerintah yang melaksanakan hukum Islam, atau dia kedapatan sedang berzina. Nah, karena kedapatan berzina, sedangkan yang menyaksikan itu ada 4 orang minimal, laki-laki 4 orang, melihat dengan mata kepala sendiri, bukan sekadar video kada sah lah, video kada sah. Kadang-kala video itu dijadikan pemberatnya untuk memastikan bahwa orang itu berzina, dongkai video kada sah video. Karena video kawa dirikayasa, apalagi zaman sekarang, zaman AI. Zaman AI. Nah,
hati-hati foto jangan disebarkan. Kalau dicuntan oleh ahli AI, lalu ditatayakannya dalam fotonya, diolahnya foto bermesraan. Pas nah kayak asli. Nah, kalau dulu kan gambar aja kawa edit. Nah, foto ikam bepalukan lawan kawanmu seasrama. Dibuang kawanmu gitu, ganti lawan lalakian. Pas ikam dituduh memaluk lalakian. Dulu kawa itu edit. Wah ini bukan foto lagi, video kawa tahulah. Nah, gambar perempuan ditatayakan dengan gambar laki. Padahal jauh bener anunya apa jangan warnanya atau kan suasananya tuh saya kamu butuh siang hari, kamu butuh malam, cahayanya beda. Tapi kalau sudah dimasuk dalam satu bingkai foto itu kan dijadikannya sama. Ibarat tatayakannya diulahnya lagi adegan tertentu. Akhirnya seperti video asli. Lalu sebarkan orang misalkan di medsos. Nah, tuh. Tapi untung kan ada anunya apa tuh ada nama jorong tuh. Nah, ini Ismah lain belang. Ismah mana Ismah? Aur kah? Di luar kah Ismahnya? Tolong ulahkan banyu. Nah, kecapean masih kursus kayak ibunya. Wah. Nah, apa deh? Jadi untung ada masih undang-undangnya kan, undang-undang ITE kan arahnya. Nah, artinya kada boleh memain-mainkan semaunya. Bila ampun diri kada rela karena pasalnya. Untung ada. Ya kada dah bisa. Apa kalah tuh Pak? Ada hanyaran di berita. Seorang laki-laki dia mahir bermain AI. Jadi gambar bibinian tangkapinya di IG tangkapinya gambar bibinian, image-nya di editnya gambar bibinian. Jadi ya ada bagus lah gambarnya. Saya laporakan orang. Nah, kadarilah karena pun gambar kada bujur kayak itu di editnya apakah. Nah, akhirnya laporakan orang pas diampihi orang sakulah nah melakukan itu mempermalukan orang lain. Untung masih ada undang tapi yang dipandang kita. Jadi kita mudah percaya, makanya video kada kawa jadi bukti karena dapat direkayasa. Tapi memang Pak ada pernah orang ahlinya pernah lah video itu asli kada pernah ahli kan membedakan ada pernah Pak. Cuma tetapi dalam hukum Islam harus langsung melihat dengan mata kepala nang bersinadi oleh orang Nabi 4 melihat. Dan langsung bukan hanya sekadar terlindung harus melihat bujur. Nah, cukup saya itu jelas keterangannya lah. Nah, maka orang ini dihukum dengan hukum bunuh dirajam. Kayak para jam itu. Rajam itu ditewaki orang batu sampai mati. Oleh orang-orang yang lewat dari kaum muslimin. Pemerintah kalau mampu instruksikan. Yang kedua, orang yang membunuh orang lain. Nah, sengaja membunuh orang, laporkan juga ke pemerintahan. Maka si pembunuh akan dibunuh juga. Jadi jar guru di Makkah tuh sirin orang bakalahi. Nah motor kata tas serimpit sarik turunan bawa kencangan sudahnya. Kencangan deh. Nah, muha sudah tinggal menampar jadi. Tapi dia mau nampar. Muha dintu kan. Muha dintu nah. Saking kenapa sariknya benar nih. Di tengah jalan kan. Ikam ini. Tuh dah anak kada menampar belum? Kada menampar. Banyak orang ada melihat masih bahkan jangan. Ujar orang, sallu ala nabi, orang. Hampir bakalahi. Salaman lagi, hampir bakalahi. Kenapa nya kada ini menampar? Banyak saksi bila nampar sekali laporkan orang ke pengadilan belas juga tampar sekali juga. Nah, apalagi saya membunuh ke orang, menghantam sampai mati orang, pas orang mati juga. Nah, jadi gara-gara hukuman itu diberlakukan, akhirnya tidak mudah terjadi pembunuhan. Jadi ini lalu, nah tempat pulang lah bila ada orang giring ya lah, datang ke seorang kalah nang misalkan pak urutan misalnya, atau datang ke dokter misalnya, bila pacanga orang nih misalnya diobati atau diurut baca mati, dunia. Kalau seorang tertuduh membunuh pulang karena juga kan. Nah,
Itu jadi negara Arab itu kan hukum Islam berlaku. Dan orang yang meninggalkan agamanya alias orang orang murtad hukum bunuh. Kita kadang orang ganti agama kada dihukum bunuh. Kalau hukum agama kayak itu orang murtad tuh dibunuh. Ada gampangan habis nyawa melayang. Nah, itu artinya besarnya harga diri seorang muslim. Ya, kamerawati bisa sama kameranya dibujurakan. Kecuali salah satu dari tiga tadi. Nah, kemudian lagi memisahkan diri dari jamaahnya, artinya dari murtad. Anib nih itu hak mim lah Imam Ahmad tak. Qab itu Bukhari Muslim. Anib bin Mas'udin radhiyallahu anhu Zai itu apa Bazzar masalah Al-Bazzar. Pengertian dari hadis di atas adalah bahwa tidak boleh membunuh seorang muslim dengan sengaja kecuali salah satu dari tiga hal. Sayyib yang berzina, ada keterangan sayyib ialah orang merdeka bukan budak belian yang sudah balik lagi berakal yang pernah melakukan jima atau bersetubuh dalam hubungan pernikahan yang sah. Sayyib yang berbuat zina wajib dirajam dengan lemparan batu sampai mati. Ini sayyib ini laki-laki bisa, bini-bini bisa lah, walaupun masih bersuami atau beristri. Nah, ada sekalinya. Terus kita terlihat. Nah, ini kawannya salah, ini kalas kayak gini. Ini kawan sakalas kan lain kah? Oh lain deh, kalas sebelah. Ini kalas satu kan di ujung nih. Oh kalas satu. Joinan kah kitabnya? Joinan lah. Nah, kitabnya joinan kah Pak kawan? Hilang kah kitabnya atau ya kayak Pak? Kada terbawa. Ada di kamar lah. Wah sayangnya kitab kada terbawa lah. Ini kada terpakai. Karena bila tahun ajaran baru kan mungkin tetap saja jadwalnya. Karena buah nang baru kelas santriwati baru kan berapa kanalah dilaporkan karena pulang balik mulahkan nang hilang nang nukar bahasa kawan melapor bahasa ya gebong supaya kitab berdataan lah. Sayangnya ada kitab karena kada danang di bawah budik ada mana ngaraja. Nah, kemudian yang kedua, orang yang membunuh orang lain harus dibunuh berdasarkan hukum kisas. Nah, kisas itu ya deh. Sebab pembunuhan yang dilakukan karena permusuhan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam kitab fikih tadi. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agama Islam dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, yaitu berbuat murtad seperti memaki nabi disumpahi, orang itu jadi murtad, malaikat atau Allah. Nah, ya banyaklah murtad itu kalau belajar kitabnya di kitab Sulamut Taufik di situ. Nah, kitab Sulamut Taufik ada situ sebab-sebab yang menjadikan orang itu murtad. Bisa lantaran hati, bisa jadi murtad. Bisa juga lantaran muntung bepandir jadi murtad. Bisa lantaran gawian awak bisa orang itu jadi murtad. Nah, itulah dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau di kurikulum kita ada derasnya lah. Nah, dari kitab Sulamut Taufik atau di kitab Irsyadul Ibad. Ada sudah keterangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ada tapi amrina ada maraisa minhu fawarat." Barang siapa mengada-ada dalam agama kami ini sesuatu hal yang tidak ada dasar darinya, maka hal tersebut ditolak. Kio ya, kap muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Dal Abu Daud, Ibnu Majah. Nah, bila anda tahu kan ketika belakang ada tak? Nah, huruf-huruf itu ada rumus tak? Ada isyata radhiyallahu anha. Artinya barang siapa membawa sesuatu yang baru dalam agama Islam yang agung derajatnya dan tidak ada dasar dalam agama, maka hal baru tersebut adalah batal. Nah, jadi kita ini melakukan sesuatu hal ada nang talalu sempit pikirannya loh kan sehingga mudah menuduh. Nah, menuduh orang bid'ah itu mudah sekali. Tahu bid'ah? Nah, ada tahu lihat toh tak kurang di asrama itu kisahnya.
Kalau itu jenggotnya nah, dia jenggotnya ada sardin rasa diwi, ada apa? Ada mie rasa diwi lah. Tahu bid'ah? Bid'ah itu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Ngapain kamu tak walid jawabannya? Walid jakah bid'ah itu banyak. Ada pernah contohkan Nabi bid'ah itu. Nah. Ibu Bang, kita baca maulid itu ada contohnya dari Nabi lah. Nah, ikan pemaulidan jen ya Rabbi sallallahu Muhammad itu nah. Ada contohnya dari Nabi lah. Nah, ini nih jujur maulid tadi. Jadi ada orang dalam Islam ini terlalu ketat. Kata terlalu ketat maitihi itu lo sembarangan menuduh orang bid'ah. Nah, itu gara-gara terlalu ketat. Memang di zaman Nabi kan ada Bang. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kullamu wulak. Ada tamu hadis Nabi ada waftah minal khairi kullamu wulak itu. Cuma kita ini dalam beragama itu pakai kias. Tahu dari kias? Kias itu menyamakan suatu masalah cabang dengan masalah dasar. Karena ada alasan yang menggabungkan antara keduanya itu. Nah, Nabi pernah baca salawat sidin. Bukan Nabi itu nyata baca salawat dah. Malahan Nabi menyuruh. Nah, bila Nabi menyuruh itu, maka membaca salawat itu adalah bukan bid'ah. Lalu sambil perkumpulan baca salawat, aduh apa? Itu Nabi sudah nyuruh tuh. Nah, berarti orang baca maulid itu baca salawat. Baca salawat itu perintah Nabi. Bid'ah ada nggak? Kada bid'ah. Dalam maulid Nabi ada pulang memuji-muji Rasulullah. Ya ada nggak? Pujian ada nggak? Paham lagi lah. Orang memuji Rasulullah dalam syair maulid itu habis saya. Ada nang pujiannya secara biasa aja. Ada pujiannya nang sangat tinggi bahasanya. Wajara bital atibad rihi baharul wafa wajara. Tahu artinya lah. Itu pakai bahasa balagah. Amu di arti seadanya ada paham? Nah, kalau diuraikan secara balagah, Rasulullah tuh bungas. Muhasidin tuh bungas pada bulan purnama. Selain sidin bungas pulang, muhasidin bungas. Habisnya saya awas itu bungas sudah, akhlaknya bungas juga. Ditambah lagi Nabi itu orangnya tidak bisa menyalahi janji. Bagaimana saja janji Nabi kepada siapapun, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada orang lain, sampai kepada orang kafir pun Nabi itu menepati janji. Janji Nabi yang sifat Nabi yang mulia itu bagaikan lautan, artinya semuanya tuh yang paling luas, yang paling banyak, yang paling hebat. Nah itu tuh kalau diuraikan itu adalah syair itu memuji Rasulullah. Memuji Rasulullah itu bid'ah ada nggak? Kada juga. Kenapa? Ada sahabat di hadapan Nabi memuji Rasulullah berhadapan, memuji Nabi berhadapan, lalu Nabi kehimungan itu bukan Nabi itu ambungan lah, bukan keambungan Nabi, bukan Nabi itu ambungan. Karena maksudnya sahabat ini memuji sidin berarti paham sahabat ini lawan kedudukan Rasulullah. Akhirnya dipacu sidin selendang, diberiakan sidin burdah. Nah, selendang yang bergaris-garis ini bergaris mana? Nah, mungkin kayak ini ngaran burdah adalah burdah itu selendang yang bergaris-garis diberiakan Nabi. Nah, pada sahabat ini dapat selendang tauruhinya ditukari orang samiliar berapa harganya toh? Miliaran harganya. Raja nama nukari selendang tadi. Karena bekas japaian Nabi pada murah harganya. Di bekas Nabi Bang, digaduh sidin, ditukari oleh raja akhirnya. Larang bener surbannya. Nah itu jadi orang baca maulid itu memuji Nabi bid'ah ada nggak? Ada. Itu juga sunnah. Orang bermaulidan tuh makanan kira kajian. Makanan. Siapa makannya? Tuan rumah mana? Nah bersedekah adakah itu? Orang memberi makan orang itu sedekah adakah? Nah sedekah itu bid'ah kah? Sunnah kah? Nah, sunnah. Jadi orang memperingati maulid Nabi itu adalah sunnah bukan bid'ah. Nah, begitulah. Begitu pula orang bertahlil ma'arwah,
orang mahaul, orang baca manakib, itu semuanya nah bukan bid'ah. Karena kita tuh memahami itu secara luas, bukan secara sempit. Nah begitulah ceritanya. Nah Assalamualaikum. Ya di sini aja, berhubung alim terlambat datang Pak Sayhan dari Laan.